Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra dengan NIM 42032274040. Hari ini saya akan mempresentasikan penerapan lampiran 01 SEM 2022 pada konsep studio perancangan terpadu 3. Penerapan penilaian kinerja bangunan gedung hijau pada perancangan sekolah menengah kejuruan meliputi 7 parameter. Yang pertama ada pengolahan tapak, kedua penggunaan energi, ketiga efisiensi penggunaan air, yang keempat kualitas udara dalam ruang, yang kelima penggunaan material, yang keenam pengolahan sampah, dan yang terakhir pengolahan air limbah. Penerapan 7 parameter BGH dalam 01 SEM 2022 pada konsep studio perancangan terpadu yang membahas bagaimana prinsip bangunan gedung hijau diterapkan dalam perancangan sekolah menengah kejuruan. Dengan konsep arsitektur hijau, dalam perancangan ini bangunan tidak hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar, tetapi juga memperhatikan kenyamanan penggunaan dan dampaknya terhadap lingkungan. Oke, untuk pengolahan tapak, yang pertama ada orientasi bangunan. Pada tapak bangunan dengan dinding terpanjangnya lebih menghadap ke timur barat, dengan perbandingan lebih panjang dari arah utara selatan, yang dimana bangunan lebih banyak menerima paparan sinar matahari. Untuk mengurangi paparan sinar matahari yang berlebihan dengan menambahkan shading atau fasad yang dapat menahan sinar matahari mengenai bangunan secara langsung, serta penggunaan material LE pada jendela kaca untuk mengurangi sinar UV masuk ke dalam ruangan tanpa mengurangi cahayanya. Pada penggunaan energi pencahayaan desain bangunan ini, area yang ditandai dengan warna merah menunjukkan ruang-ruang yang memperoleh akses pencahayaan alami secara langsung dari sinar matahari. Area tersebut berada di sepanjang sisi luar bangunan sehingga memiliki kedekatan dengan bukaan seperti jendela dan ventilasi yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan secara optimal pada siang hari. Selain itu, sistem pencahayaan pada bangunan direncanakan menggunakan sensor intensitas cahaya atau look sensor yang dapat mengatur penyalaan lampu secara otomatis sesuai tingkat pencahayaan alami yang diterima ruang. Ketika cahaya alami masih mencukupi, lampu akan mati atau redup, sedangkan saat intensitas cahaya menurun, lampu akan menyala sesuai kebutuhan standar kenyamanan visual pengguna. Pada efisiensi air, penggunaan air pada desain ini, sumber utama kebutuhan air bangunan berasal dari jaringan PDAM yang didistribusikan melalui jalur pipaan menuju seluruh ruangan dan fasilitas bangunan. Jalur distribusi air ditujukan dengan garis hijau putus-putus yang menghubungkan area-area pelayanan sehingga kebutuhan air pengguna dapat dipenuhi secara merata dan efisien. Kualitas udara dalam ruang. Penerapan kawasan yang pertama ada penerapan kawasan bebas rokok. Seluruh area utama sekolah dirancang sebagai kawasan bebas rokok dengan pemasangan rambu larangan merokok pada titik tertentu sesuai standar bangunan gedung hijau. Jika diperlukan, area merokok ditempatkan di luar masa utama bangunan agar tidak mengganggu kualitas udara dalam ruang belajar. Selanjutnya, penggunaan material. Pada dalam ruang, material yang digunakan mengacu pada prinsip bangunan gedung hijau, yaitu material ramah lingkungan, aman bagi kesehatan, hemat energi, dan memiliki daya tahan yang baik. Yang pertama ada kaca hemat energi, digunakan pada bukaan bangunan untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta mengurangi penggunaan listrik pada siang hari. Aluminium komposit panel atau ACP digunakan pada bagian fasad karena tahan cuaca ringan dan memiliki tampilan modern. Yang ketiga, cat low VOC atau low voltage organic compound mengurangi kandungan zat kimia berbahaya sehingga kualitas udara dalam ruang tetap sehat. Yang keempat, roster atau secondary skin, membantu sirkulasi udara dan mengurangi panas matahari langsung ke dalam bangunan. Selanjutnya, pengolahan sampah.
Yang pertama, pemisahan jenis sampah, penyediaan tempat sampah terpisah membantu proses pengolahan sampah menjadi lebih efektif dan mendukung kegiatan daur ulang di lingkungan sekolah. Yang kedua, penerapan prinsip 3R, desain pendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta pemanfaat kembali material yang masih dapat digunakan. Terakhir, pengolahan air limbah. Yang pertama menggunakan sistem jalur pembuangan limbah terpusat. Air limbah dari toilet, wastafel, kantin, dan ruang praktik dialirkan melalui pipa menuju area pengolahan limbah sehingga pembuangan lebih teratur. Yang kedua, penggunaan saluran limbah yang terencana. Jalur limbah dirancang mengelilingi bangunan agar seluruh area dapat terhubung dengan sistem pembuangan utama secara efektif. Selanjutnya, penanggulangan dan pengolahan limbah. Pada titik tertentu disediakan area penampungan atau pengolahan limbah seperti septic tank dan bak kontrol untuk mengurangi pencemaran sebelum air dibuang ke saluran kota. Dan yang terakhir, mencegah pencemaran lingkungan dengan menggunakan sistem pengolahan air limbah membantu menjaga kualitas tanah dan lingkungan sekitar sekolah agar tetap bersih dan sehat. Sekian presentasi penerapan 7 parameter. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.